Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Firdaus, NIM 211M10035 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi kesetaraan gender yang dijelaskan oleh Bunda Tati. Pengertian gender, perbedaan gender dan seks, jenis-jenis perempuan dan laki-laki, peran dan fungsi perempuan dan laki-laki. Gender dapat diartikan pembeda laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan dua jenis laki-laki dan perempuan, dan fungsinya tidak dapat dirubah. Gender merupakan perbedaan yang dilihat antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, gender itu berasal dari bahasa Latin genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan, yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Perlu diketahui, pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh penciciran sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender di masyarakat dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atau seks menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut ilmu sosiologi dan antropologi, gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk masyarakat tertentu. Dan pada masa waktu tertentu pula. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia, mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Misalnya, laki-laki dan perempuan memiliki organ reproduksi berbeda, baik dilihat dari dalam maupun luar. Demikian pula dengan jenis dan kadar hormon pada tubuh laki-laki dan perempuan. Hal ini disebut karakteristik seks primer. Selain seks primer, ada juga karakteristik seks sekunder. Ini adalah karakteristik seks yang terjadi karena adanya perbedaan. Pada karakteristik seks primer, misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki payudara, tetapi karakteristik sekunder perempuan adalah jaringan payudara yang mengandung lebih banyak lemak dan kelenjar air susu karena pengaruh hormon. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, agama, dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran gender atau ganda di dalam masyarakat.
Perempuan kerap mempunyai peran dan mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Peran produksi adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh laki-laki dan perempuan agar menghasilkan barang dan layanan untuk diperdagangkan, dipertukarkan, atau memenuhi nafkah bagi keluarga. Sebagai contoh, di pertanian, kegiatan reproduksi termasuk penanaman, penyiangan, dan peternakan. Peran politik perempuan. Peran politik perempuan adalah kegiatan di tingkat masyarakat mengorganisir tingkat formal politik seringkali dalam kerangka kerja politik nasional. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pria dan biasanya dibayar secara langsung atau tidak langsung. Beban ganda. Beban ganda merujuk kepada kenyataan bahwa perempuan cenderung bekerja lebih lama dan sedikit harinya dibandingkan laki-laki. Sebagaimana biasanya mereka terlibat 3 peran gender yang berbeda: reproduksi, produksi, dan peran masyarakat. Kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara, penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain, berarti semua manusia punya akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya dan manfaatnya agar semua orang dapat berpartisipasi di dalamnya. Serta memutuskan dan memperoleh manfaat dari pembangunan yang ada. Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki maupun perempuan sebagaimana ditegaskan oleh ILO 2000 bahwa keadilan gender sebagai keadilan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki berdasarkan kebutuhan masing-masing. Perlakuan yang berbeda tapi dianggap setara dalam hak, keuntungan, kewajiban, dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, menganalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Dalam beberapa situasi masih ada orang yang berpikir bahwa membicarakan kesetaraan gender adalah suatu yang mengada-ngada atau hal yang terlalu dibesar-besarkan. Kelompok yang berpikir seperti ini menganggap bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga maupun dalam masyarakat memang harus berbeda. Misalnya, anggapan perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh nantinya akan kembali juga masuk ke dapur. Dari ungkapan tersebut sudah dapat kita lihat ada 2 hal yang mencerminkan tidak adanya kesetaraan gender, di mana perempuan tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya. Pemikiran seperti ini umumnya muncul terutama pada kelompok masyarakat yang masih menganggap bahwa sudah kodratnya perempuan untuk memasak di dapur. Tidak ada kaitannya dengan ciri-ciri biologis yang ada pada perempuan. Kegiatan memasak di dapur atau kegiatan
rumah tangga lainnya adalah suatu bentuk pilihan pekerjaan dari sekian banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan. Atau laki-laki misalnya menjadi guru, dokter, sopir, pedagang. Selain itu, terminologi kesetaraan gender seringkali disalahartikan dengan mengambil alih pekerjaan dan tanggung jawab laki-laki. Misalnya, bekerja untuk mengangkat barang-barang yang berat, mengganti atap rumah, atau menjadi nelayan dan lainnya. Kesetaraan gender bukan berarti memindahkan semua pekerjaan laki-laki ke tangan perempuan. Bukan pula mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami oleh istrinya. Jika hal ini yang terjadi, bukan kesetaraan yang tercipta, melainkan penambahan beban dan penderitaan pada perempuan. Pada prinsipnya, bahwa kesetaraan gender merupakan anggapan terhadap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar, adil, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan mempunyai kedudukan yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing sehingga tidak ada salah satu pihak yang mereka berkuasa, merasa lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari pihak lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.